Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'alakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradih wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah dengan ungkapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selamanya ada dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala untuk tetap semangat dalam melaksanakan sebahagian kewajiban kita, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga diistiqomahkan oleh Allah tetap dalam keimanan dan ketakwaan sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat nanti kita mudah-mudahan dikumpulkan kembali dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Babus Sholatil Jamaah wal Imamah, bab salat berjamaah dan imamah, mengangkat seorang imam dalam salat berjamaah. Hadis ke-17 di dalam Subul Salamnya halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau menerima anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rusu suku pakumnya. Rusu artinya rusu ratakan. Rusu ratakanlah dalam sarahnya fi sholatil jamaati, dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ratakan, apa yang harus diratakan? Suku pakum, barisan kalian. Jadi harus rata, lurus barisan kamu sekalian dalam melaksanakan sholat berjamaah. Wa qaribu, dan dekatkanlah, bainaha, dalam sarahnya baina supupi. Jadi dekatkanlah di antara sop di antara barisan, rapat-rapat, jangan sampai renggang-renggang. Wahadu, dan sejajarkan, wahadu bil a'naqi, dan sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Ayusawi ba'dukum ba'dan fis sofi, jadi sejajarkanlah antara kamu dengan sebagian yang lainnya, sebagian kamu sekalian dengan sebagian yang lainnya, fis sofi, di dalam barisan. Rawahu, telah meriwayatkan kepada hadis ini Abu Daud, Imam Abu Daud, wa Nasai, dan Imam Nasai, wasahu, dan disahihkan hadis ini oleh Ibnu Hibban, Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi dalam hadis ini ya kita dianjurkan untuk meratakan dalam barisan kita, meluruskan ya, meluruskan dan mendekatkan antara sop dengan sop, yakni merapatkan, jadi disejajarkan, dirapatkan, diluruskan barisannya. Tamamul hadisi, nah kelengkapan hadis ini min sunani Abi Dauda, dalam Sunan Abi Daud ada ungkapan kalimat falladzi nafsi, falladzi demi zat nafsi yang jiwaku, diriku, biadihi ada di tangan Allah, dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, la'arro, sungguh aku melihat, asyayatina, setan-setan, tadhulu, masuk, setan itu fi khilali sopi, di sela-sela jajaran barisan sholat berjamaah, karena hal hadapu, seperti seekor anak domba. Jadi diupayakan dan diusahakan dalam sholat berjamaah itu barisan harus diluruskan dan dirapatkan, jangan sampai ada celah untuk masuknya setan, karena setan akan mengganggu kehusuan kita. Jadi setan itu selalu berupaya dan berusaha mengganggu ya dalam kita semua melaksanakan ibadah kepada Allah, agar ibadah tidak diterima oleh Allah. Maka raus ku urangnya keur salat bogodana masa Allah emut karena sagala rupa gitu, tapi kahilap ka Allah mah itu. Nah dalam sholat berjamaah aturannya si barisan itu harus lurus dan rapat, diupayakan ya, lurus dan rapat, jangan sampai tidak lurus itu. Sawu supu pakum. Nah, kalau dalam redaksi kalimat yang lain yaitu ada ungkapan sawu supu pakum ya. Iya. Nah di dalam hadis yang lain faqala wa akhraja asy-Syaikhani wa Abu Dawud min hadis Nu'man bin Bashir. Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan hadis dan juga Abu Daud dari jalur hadis Nu'man bin Bashir. Faqala, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nu'man bin Bashir menceritakan tentang sikap Rasul sebelum melaksanakan salat berjamaah. Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menghadap ala nasi, kepada orang banyak yang akan melaksanakan sholat berjamaah, biwajihi, dengan wajah Rasul. Jadi Rasul menghadap dulu ke jamaah yang akan sholat berjamaah. Itu langsung takbiratul ihramnya, menghadap pula ke belakang melihat jamaah apakah sudah beres, sudah lurus belum itu. Faqala, lalu Nabi bersabda, aqimu, luruskanlah, supupakum, barisan-barisan kamu sekalian. Salasan, sampai 3 kali mengatakannya. Aqimu supupakum, aqimu supupakum, aqimu supupakum. Nah, si jamaah itu harus mengerti ya, luruskan barisan itu. Nah, setelah mengucapkan begitu 3 kali, wallahi, lalu Rasul mengucapkan begini, wallahi, demi Allah, la tuqimanna supupakum, kalian meluruskan sop-sop kalian, barisan kalian, aula yukhalifannallahu, atau Allah jadikan di antara baina qulubikum, di antara hati kalian saling berselisih. Jadi apakah mau diluruskan barisan atau nanti hati kamu akan berselisih. Pas oleh kerah ke hati nanya, ya sifat dendam iri hati kadang itu pas oleh kerah hati. Tapi harus diluruskan, hati itu harus sama menuju kepada Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, semuanya hanya Allah yang aku tuju, hanya keridhaan Allah yang aku cari. Jadi sadayana sholatnya harus menuju ka Gusti Allah. Ya, dengan sikap dohir, luruskan dan rapatkan barisan. Itu memberi isyarat hati kita harus lurus, sama satu tujuannya yaitu menuju Allah dan mencari keridhaan Allah. Lapas soleng terahnya jika barisan teh geuning teu rata, teu beres, teu lempeng gitu, ecolnya kirang sae pan secara dohir oge katinggalina gitu. Nah, qala, kata Nu'man, faro'a itu maka aku melihat, arajula, ada seseorang,
yalzaku yang mendempetkan mankibahu bahunya biman kibi sahibihi dengan bahu sahabatnya yang di sampingnya eta di antara keniknya bahu dengan bahu waka bahu dan aku melihat seseorang itu menempelkan mata kakinya bikabihi dengan mata kaki yang sebelahnya ya. Jadi bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki, jadi ukuran lempengnya. Jadi ukurannya bukan ujung jari jemari kaki itu. Sebab kalau jari jemari kaki mah kan kadang panjang, pondok gitunya. Tapi jadi ukuran tak iya gitu. Jadi bahu dengan tahu mencangan gitunya, lempeng mencangan. Iya, mencangan mata kaki itu gitu. Jadi ukurannya bahu dengan bahu, nah mata kaki dengan mata kaki pasti akan lurus gasok. Dari mata kaki marek jangkung nu pendek gitunya, kadieuna teh sami gitunya ukurannya. Ya, mampir lah. Itu hampir lah. Rata-rata ada saminya. Tapi lamun ke depan mah tuh kadang lencop anu buntet gitunya, teu sami ari ujung jari jemari kaki mah gitu. Tapi lamun mata kaki mah, nah jadi ukuran lurus itu adalah bahu, kalau bagian atasnya bahu dengan bahu, kalau bagian bawahnya itu mata kakinya gitu. Nah itu cara meluruskan barisan yang menjadi ukurannya, patokannya kalau di atas itu bagian bahu, kalau di bawah adalah bagian mata kaki. Insya Allah bisa dipahami Pak ya. Nah, insya Allah gitu ya. Ya diusahakanlah harus lurus barisan itu ya, lurus dan rapat. Pemirsa kalau renggang-renggang kan ditakutkan setan masuk akhirnya mengganggu di celah-celah antara satu orang dengan satu orang itu. Bahkan kalau belum sempurna barisan yang pertama, belum penuh, lalu membuat lagi barisan, maka barisan yang kedua itu akan merusak kepada kesempurnaan sholat berjamaah gitu. Jadi kalau ingin mendapat kesempurnaan sholat berjamaah, ya harus masuk ke barisan yang pertama dipenuhi dulu gitu. Dipenuhi dulu ya. Jadi untuk meraih kesempurnaan sholat berjamaah itu tidak mudah Pak. Harus ya mengikuti aturan lah, diantaranya yaitu lurus dan rapat barisan, dan barisan yang pertama harus dipenuhi dulu itu, baru membuat lagi barisan yang kedua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara itulah yang dapat saya sampaikan. Yang disampaikan barusan yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri semoga Allah memaafkannya, dan semoga Allah memberi umur untuk subuh yang akan datang. Semoga kita dipertemukan lagi di Masjid Al-Muhajirin ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.